Halo pemirsa, salam jumpa. Selamat datang di channel kami Legal Access, channel informasi hukum praktis. Pada pembahasan hukum kali ini kita akan membahas tentang kontrak sewa ruko, yaitu hal-hal apa saja yang perlu Anda perhatikan sebelum menandatangani kontrak sewa ruko. Pertanyaan ini seringkali diajukan khususnya oleh pelaku usaha yang baru saja mendirikan usahanya dan sedang mencari tempat usaha. Pertanyaan ini menjadi penting untuk dipertimbangkan karena biasanya pelaku usaha startup memiliki modal yang terbatas, dan karenanya dia harus berhati-hati dalam membelanjakan modalnya. Umumnya untuk menjalankan usaha, orang membutuhkan tempat usaha. Tanpa tempat usaha, sebuah bisnis tentu tidak akan berjalan dengan efisien. Kecuali mungkin Anda pelaku bisnis online atau e-commerce yang hanya membutuhkan website. Tapi itu pun Anda masih perlu tempat usaha kan? Untuk setidaknya menyimpan barang dagangan Anda sebelum Anda kirim untuk orderan. Tempat usaha berbentuk ruko atau rumah toko adalah sebuah bangunan yang secara vertikal biasanya memiliki 2 atau 3 lantai. Ruko pada umumnya dipandang efisien sebagai tempat usaha karena selain peruntukannya khusus untuk tempat usaha dan karenanya terletak di lokasi yang strategis pada umumnya, ruko juga bisa sekaligus digunakan untuk etalase barang dagangan Anda, atau untuk sebagai gudang, atau bahkan bisa juga digunakan untuk tempat tinggal. Untuk menyewanya, ada beberapa faktor penting yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, Anda perlu tahu dengan siapa Anda menandatangani kontrak sewa. Apakah dengan pemilik ruko langsung atau dengan pihak lain yang diberi wewenang. Ini penting agar jangan sampai di tengah masa sewa nanti tiba-tiba pemilik ruko yang sebenarnya datang dan meminta Anda untuk mengosongkan ruko yang Anda sewa hari itu juga. Ini bisa saja terjadi karena misalnya Anda ternyata menandatangani kontrak sewa dengan orang yang ternyata tidak diberi wewenang oleh pemilik ruko yang sebenarnya. Jadi Anda harus berhadapan dengan orang yang tepat. Untuk menentukan bahwa Anda berhadapan dengan orang yang tepat, yaitu orang yang berwenang, Anda bisa melakukannya dengan memeriksa sertifikat tanah di mana ruko itu dibangun. Kalau nama dalam sertifikat itu sama dengan nama pemilik yang akan menandatangani kontrak sewa, maka hampir bisa dipastikan bahwa Anda sudah berhadapan dengan orang yang tepat. Tapi masalahnya kalau ternyata nama pemilik tanah dan bangunan di dalam sertifikat berbeda dengan nama orang yang akan menandatangani kontrak sewa dengan Anda. Bisa saja dia berwenang, tapi bisa juga dia tidak berwenang. Jadi Anda perlu memeriksa kewenangannya. Untuk keadaan ini ada beberapa kemungkinan. Misalnya, ternyata dia adalah agen properti atau orang yang memang dipercaya untuk mengurusi bangunan ruko tersebut. Kalau Anda berhadapan dengan orang ini, berarti Anda perlu memeriksa surat kuasa yang dia miliki. Atau bisa juga ternyata antara pemilik tanah dan pemilik bangunan memang berbeda. Misalnya, karena pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada pemilik bangunan untuk didirikan ruko yang lebih lanjut akan disewakan kepada pihak lain. Kalau berhadapan dengan orang ini, berarti Anda perlu memeriksa perjanjian sewa-menyewa di antara mereka. Atau bisa juga karena misalnya tanah itu sudah dibayar lunas oleh orang yang mengaku pemilik bangunan dan yang sedang berhadapan dengan Anda, tapi dia belum sempat balik nama sertifikatnya. Berarti Anda perlu memeriksa perjanjian jual belinya. Intinya, Anda harus berhadapan dengan orang yang berwenang untuk menyewakan ruko tersebut, meskipun dia bukan pemilik sebenarnya. Yang kedua, jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa bukan merupakan syarat mutlak dari sebuah kontrak sewa ruko. Sah-sah saja kalau sebuah kontrak sewa dibuat tanpa jangka waktu. Tapi Anda harus siap-siap kalau tiba-tiba pemilik ruko meminta Anda pergi kapan saja. Kalau sebuah kontrak sewa tidak menyebutkan jangka waktu sewanya, maka pemilik ruko berhak untuk menghentikan masa sewa ruko itu kapan saja. Asalkan dia memberikan jangka waktu yang wajar, jangka waktu yang cukup untuk mengakhirinya. Jadi dalam kontrak sewa sebaiknya Anda menyebutkan juga jangka waktu tertentu untuk mengonversi nilai uang sewa Anda. Misalnya 50 juta rupiah untuk 1 tahun masa sewa.
Kalau perlu Anda bisa juga menyepakati jangka waktu tambahan. Misalnya seminggu sebelum masa sewa, si penyewa sudah boleh masuk ke dalam ruko. Atau tambahan jangka waktu 1 minggu setelah masa sewa berakhir untuk mengosongkan rukonya. Yang ketiga, harga sewa. Cantumkan harga sewa sejelas mungkin. Misalnya 30 juta untuk 1 tahun masa sewa atau 50 juta per tahun. Cara menentukan harga sewa bisa dengan melihat aspek strategis dari lokasi rukonya. Dan Anda juga bisa cek ke toko sebelah. Usahakan harga itu include dan exclude apa saja. Kalau pembayaran biaya listrik, air, keamanan, uang sampah, jelas ini tanggung jawab dari penyewa karena dia yang menggunakannya setiap hari. Tapi biaya pajak bumi dan bangunan, PBB, biasanya ini menjadi tanggung jawab dari pemilik ruko. Upayakan juga mencantumkan cara pembayarannya, apakah tunai atau bisa dicicil. Dan jangan lupa juga jangka waktu paling lambat pembayaran harga sewa itu. Yang keempat, tanggung jawab perbaikan ruko. Pada prinsipnya, tanggung jawab perbaikan terhadap kerusakan bangunan ruko ada pada pemilik. Tapi kalau kerusakan itu disebabkan karena kesalahan penyewa, maka penyewalah yang dibebani tanggung jawab untuk memperbaikinya. Dalam praktek, pembuatan kontrak sewa umumnya jenis kerusakan bangunan ada dua, yaitu kerusakan kecil dan kerusakan besar. Kerusakan kecil seperti daun jendela, daun pintu, kunci pintu, kran air, umumnya ini jadi tanggung jawab dari penyewa. Sedangkan kerusakan-kerusakan besar, yaitu kerusakan yang biasanya menyangkut konstruksi keseluruhan bangunan, biasanya ini menjadi tanggung jawab dari si pemilik bangunan ruko. Kelima, uang jaminan atau security deposit. Uang jaminan adalah sejumlah uang dengan nilai tertentu yang tidak termasuk harga sewa, yang harus dibayarkan si penyewa pada awal masa sewa. Fungsi uang jaminan ini untuk menjamin agar penyewa telah melaksanakan semua kewajibannya di akhir masa sewa nanti, baik terhadap tagihan-tagihan maupun kerusakan bangunan yang belum diperbaiki. Misalnya, ketika masa sewa berakhir dan penyewa sudah keluar dari ruko, ternyata penyewa masih punya tagihan air atau tagihan listrik, telepon yang belum dilunasin. Atau bisa juga setelah penyewa meninggalkan ruko, ternyata banyak sekali kerusakan ruko akibat pemakaian si penyewa yang belum diperbaiki. Kewajiban-kewajiban itu bisa dilunasi dari uang jaminan tadi, yang kalau uang jaminan itu lebih harus dikembalikan. Tapi kalau uang jaminannya kurang, bisa ditagih lagi. Yang keenam, mengulang sewakan ruko. Mengulang sewakan ruko berarti si penyewa menyewakan lagi ruko itu kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, seorang penyewa menyewa ruko 3 lantai dan menggunakan lantai 1 dan lantai 2 untuk usahanya. Sementara lantai 3 dia sewakan lagi kepada pihak ketiga. Pada prinsipnya, mengulang sewakan ruko adalah dilarang. Tapi kalau mengulang sewakan itu diizinkan oleh pemilik di dalam kontrak sewanya, maka tindakan itu diperbolehkan. Kalau penyewa diizinkan untuk mengulang sewakan, maka hak dan kewajiban sewa kedua itu hanya mengikat antara si penyewa dengan pihak ketiga, tapi dia tidak mengikat si pemilik bangunan. Di mata pemilik bangunan, cuma penyewalah yang harus bertanggung jawab atas keberadaan pihak ketiga itu. Yang ketujuh, pemilik menjual bangunan rukonya. Pada prinsipnya, selama masa sewa, pemilik diperbolehkan untuk menjual bangunan rukonya. Tapi penjualan itu tidak memutuskan hak sewa dari si penyewa. Kalau si penyewa keberatan, maka sebaiknya pemilik dan penyewa menyepakati keberatan itu di awal kontrak. Sehingga kesepakatan itu menimbulkan larangan bagi pemilik untuk menjual tanah dan bangunannya selama masa sewa. Tapi kalau si penyewa tidak keberatan, maka pemilik berhak untuk menjual bangunannya. Dan kalau hal itu benar-benar dilakukan, maka tinggal berikutnya si pemilik baru harus menghormati hak sewa dari penyewa. Untuk menjamin bahwa pemilik baru menghormati hak sewa dari si penyewa, maka pemilik dan penyewa bisa saja membuat perubahan kontrak atau adendum. Di perubahan kontrak itu pada intinya pemilik lama mengalihkan hak dan kewajiban dia dalam kontrak
sewa itu ke pemilik baru. Kedelapan, resiko force majeure. Force majeure berarti suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kehendak pemilik dan penyewa, yang menyebabkan objek sewanya, dalam hal ini ruko, musnah atau tidak bisa digunakan lagi. Misalnya, ketika terjadi gempa bumi, rukonya rubuh, atau terjadi kebakaran yang menyebabkan rukonya musnah. Dalam kejadian-kejadian itu, maka kontrak sewanya menjadi gugur demi hukum. Dengan gugurnya sewa menyewa, maka masing-masing pihak tidak dapat menuntut pihak yang lawannya. Tidak ada yang bisa dimintakan pertanggungjawaban karena semuanya itu terjadi di luar kesalahan para pihak. Nah, demikian 8 hal penting yang perlu Anda perhatikan sebelum menandatangani kontrak sewa ruko. Anda bisa mengembangkannya atau menambah list tadi lebih panjang sesuai kebutuhan, tapi minimal poin-poin yang kami sampaikan tadi bisa menjadi guideline dalam mempertimbangkan kesepakatan Anda sebelum menandatangani kontrak sewa ruko. Semoga informasi yang kami sampaikan berguna dan membantu Anda. Salam sukses.